for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Afani dari Prodi PPSI. Saya di sini mau menerangkan tentang linguistik umum dikarang oleh Agus Cahya. Bab 1 pendahuluan. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa manusia, berusaha memahami aspek-aspek bahasa secara mendalam. Mestinya tahun 1987 mendefinisikan sebagai telah ilmu yang mengenal bahasa manusia. Istilah linguistik berasal dari kata Latin lingua, yang berarti bahasa. Padanan istilah ini dalam bahasa Inggris adalah linguistik. Dalam bahasa Prancis adalah linguistique, dan dalam bahasa Belanda adalah linguistik. Parolen merujuk pada bahasa dalam bentuk nyata dan konkret, seperti ujaran dan diucapkan. Language adalah sistem bahasa yang bersifat abstrak, sedangkan linguistik mencakup bagian sistem bahasa manusia secara umum. Linguistik umum general linguistik adalah cabang linguistik yang tidak hanya mengkaji bahasa tertentu seperti bahasa Jawa atau Arab, tetapi juga mempelajari bahasa seperti alat interaksi sosial secara umum. Dalam istilah Prancis, linguistik umum disebut langue. Kedua, linguistik secara ilmu. Sebagai ilmu, perkembangan ilmu linguistik melalui 3 tahap. 1. Spekulasi. Tahapan awal di mana kesimpulan diambil secara spekulatif tanpa dasar empiris. 2. Observasi dan klasifikasi adalah ahli bahasa mengumpulkan dan mengklasifikasi fakta bahasa secara teliti tanpa teori atau kesimpulan awal. 3. Rumusan teori. Kesimpulan ilmiah hanya berlaku sampai baru ditemukan yang dapat membatalkannya. Linguistik mengutamakan data empiris dan menghindari pengaruh keyakinan pribadi peneliti. Penelitian linguistik melibatkan pendekatan linguistik dari data khusus ke kesimpulan umum dan deduktif dari kesimpulan umum ke data khusus. Ciri-ciri hakikat bahasa meliputi: 1. Bahasa sebagai bunyi ujaran. 2. Bahasa yang unik tanpa menerapkan kerangka bahasa lain. 3. Bahasa sebagai sistem dengan hubungan antar unsur. 4. Bahasa yang dinamis mengikuti perkembangan sosial dan budaya. 5. Pendekatan deskriptif yang empiris. Manfaat linguistik mencakup bidang-bidang seperti pendidikan bahasa, penerjemahan, penyusunan buku pelajaran, kamus, dan profesi lain yang berhubungan dengan bahasa. Bab 3. Objek linguistik bahasa. Pengertian linguistik yaitu bahasa yang memiliki berbagai makna dan pengertian. Bahasa dapat dipahami dalam beberapa tingkatan. 1. Parolen. Ucapan adalah ucapan nyata dalam bahasa. 2. Langue. Sistem bahasa tertentu secara keseluruhan. 3. Langue. Sistem bahasa secara universal. 4. Menurut Sri Dalaksana dan Joko Kentono, bahasa adalah sistem lambang bunyi arbiter yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam kelompok sosial. Ciri-ciri bahasa meliputi: 1. Bahasa itu adalah sebuah sistem. 2. Bahasa itu berwujud lambang. 3. Bahasa berupa bunyi. 3. Bahasa bersifat arbiter. 5. Bahasa itu makna. 6. Bahasa itu bersifat konvensional. 7. Bahasa bersifat unik.
8 bahasa itu bervariasi, 9 bahasa itu bersifat produktif, 10 bahasa itu bervariasi, 11 bahasa itu bersifat dinamis, 12 bahasa itu berfungsi sebagai alat interaksi sosial, dan ketimbang 13 bahasa itu merupakan identitas penuturnya. Bahasa sebagai lambang bersifat aplikan, yaitu tidak ada hubungan langsung antara lambang dan maknanya. Ilmu yang mempelajari tanda dan simbol adalah semiotika atau semiologi. Keempat, tataran linguistik. 1. Fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Berasal dari kata Yunani "fon" adalah bunyi dan logos adalah itu. Fonetik berbeda dari fonologi adalah ia fokus pada studi bunyi bahasa tanpa mempertimbangkan makna. Fonetik artikulatoris mempelajari alat ucap manusia dan proses produksi bunyi dari paru-paru peminta suara. Terdapat berbagai sistem penulisan dalam linguistik, termasuk tulisan fonetik, fonemis, dan ortografis. Euskop adalah vokal rangkap yang melibatkan perubahan posisi lidah selama produksi bunyi. Keadaan fonem ada jumlah fonem dalam bahasa. Bahasa Indonesia memiliki sekitar 24 fonem, 6 vokal, dan 18 konsonan. Asimilasi adalah perubahan bunyi akibat pengaruh bunyi di sekitarnya. Umlaut dan ablaut adalah perubahan vokal dalam bahasa. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang membedakan makna. Kata dan direalisasikan oleh fonem oleh allophone dalam berbagai konteks. Penetapan fonem memerlukan pasangan minimal untuk menunjukkan perbedaan makna. Kelima, tataran linguistik 2. Morfologi. Morfologi yaitu kajian mengenai struktur kata. Beberapa konsep utama yang dijelaskan meliputi silabir adalah satuan di atas fonem namun tidak fungsional. Morf dan allomorf adalah istilah untuk bentuk morf yang sama. Morf adalah nama bentuk belum diketahui statusnya, sedangkan allomorf adalah nama untuk bentuk yang telah diketahui status morfemnya. Morfem dasar, bentuk dasar, pangkal, dan akar adalah istilah yang digunakan dalam morfologi. Bentuk dasar atau dasar dalam bentuk yang menjadikan dasar dalam proses morfologi. Pangkal, stem, adalah bentuk dasar dalam proses infleksi. Akar adalah bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh. Klasifikasi kata melibatkan penggolongan kata dan pembentukan kata, baik secara inflektif, mengubah identitas vertikal maupun derivatif, membentuk kata baru dari kata dasar. Afiksasi adalah proses penambahan afiks pada bentuk dasar. Reduplikasi adalah pengulangan bentuk bahasa dasar, baik keseluruhan, sebagian, atau dengan perubahan bunyi. Kompositif adalah penggabungan morfem dasar untuk membentuk konstruksi baru dengan identitas leksikal yang berbeda. Konversi atau derivasi biro adalah proses pembentukan kata baru atau berubah unsur segmental. Modifikasi internal menambah unsur dalam morfem berkerangka tetap dengan variasi seperti supresi. Pemendekan adalah proses pemangkasan bagian leksem untuk bentuk sikal dengan makna yang tetap sama. Produktivitas merujuk pada kemampuan proses morfemis untuk menghasilkan bentuk baru atau reaktif
identifikasi, dan komposisi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofia Putri, NIM 34. Langsung aja ya. Kelas 1. Pengertian linguistik. Istilah linguistik dalam bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat PI. Perpadanan dengan kata linguistik dalam bahasa Inggris dan perpadanan dengan kata linguistikuen dalam bahasa Prancis. Objek linguistik bertitik tolak dari definisi yang dikutip di atas dapat diambil kesimpulan bahwa objek linguistik adalah bahasa. Hakikat bahasa sebagai objek linguistik. Menggunakan bahasa berarti mengirimkan lambang-lambang dari pembicara menuju pendengar. Oleh karena itu, bahasa yang terwujud kata-kata dan bahasa yang kita gunakan itu berasal dari pribadi seorang, maka dapat kita katakan bahwa bahasa bersifat individu. Karakteristik bahasa sebagai objek linguistik. 5 karakteristik bahasa sebagai objek linguistik. Kelima karakteristik dimaksud adalah 1. Bahasa, 2. Bahasa antar bunyi bahasa dan urutan bunyi bahasa dan objeknya. 3. Bahasa bersistem. 4. Bahasa adalah seperangkat lambang. 5. Bahasa bersifat sempurna. Linguistik dan subdisiplinnya. Linguistik historis atau biasa disebut linguistik diakronis adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dari tahun ke tahun, sedangkan linguistik komparatif adalah subdisiplin linguistik yang bertugas menerapkan tingkat hubungan antara dua bahasa atau lebih dan berusaha merekonstruksi bahasa pada awalnya yang biasa digunakan bahasa proto. Bab 2. Istilah dan pengertian linguistik terapan. Di sini dikatakan bahwa linguistik terapan adalah kumpulan sistem untuk penerapan keahlian dalam linguistik yang dikaitkan dengan bidang praktis. Sedangkan cara linguistik terapan pada akhir abad dan pertemuan abad lalu dipikirkan orang mengenai kemungkinan penerapan teori linguistik dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Objek linguistik terapan. Bahwa objek linguistik adalah bahasa dan telah dikatakan pula bahwa linguistik terapan merupakan salah satu disiplin linguistik. Oleh karena objek linguistik terapan adalah bahasa dan linguistik terapan merupakan salah satu disiplin linguistik, maka dengan sendirinya objek linguistik terapan adalah bahasa. Ruang linguistik terapan mengatakan bahwa ruang linguistik terapan sangat luas yang menyebutkan bidang terapan linguistik terapan antara lain penerjemah, leksikologi, perencanaan bahasa. Hubungan linguistik terapan dengan ilmu lain. Linguistik terapan berhubungan erat dengan ilmu lain, misalnya dengan linguistik, psikologi, dan sosiologi. Hubungan linguistik terapan dengan pengajaran bahasa. Suatu bahasa biasanya dipelajari meskipun mempelajari bahasa tidak harus berpadanan dengan menganalisis bahasa. Kedudukan bahasa dalam linguistik terapan dalam bahasa bukanlah objek yang harus dianalisis, tapi dengan teori linguistik kita mencoba mengajarkan bahasa tertentu sehingga si terdidik dapat dengan mudah memahami bahasa yang kita ajarkan. Bab 3. Linguistik terapan dan guru bahasa. Tugas guru bahasa.
seorang guru bahasa adalah seorang ahli bahasa, peneliti dan penulis bahasa, pengajaran bahasa. Penggunaan untuk peningkatan mutu profesi. Penggunaan itu sekurang-kurangnya dalam 3 hal, yakni penggunaan untuk peningkatan mutu profesi, penggunaan secara teoritis dan penggunaan secara praktis. Bab 5. Bab 4. Linguistik terapan dan bahasa pengajaran. Segi-segi pembekalan guru. Dalam kaitan ini ada pembekalan guru jika profesionalisme itu dibuka dengan linguistik terapan. Keempat segi itu yaitu wawasan terampil penerapan teori linguistik, terapan penghubungannya baik dengan linguistik itu sendiri maupun dengan disiplin ilmu lain, dan berani mengambil keputusan yang bermakna atas dasar pandangan dan segi linguistik. Konsep mempersiapkan bahan. Banyak konsep yang dikemukakan oleh pengajaran bahasa mengenai persoalan mempersiapkan bahan, yakni konsep yang dikemukakan oleh Mainstein 1965 dan konsep yang dikemukakan oleh Howard 1974. Orientasi penyusunan. Sebelum bahan pengajaran disusun, orientasi penyusunan harus diterapkan. Di sini dikaitkan dengan tujuan bahasa, si didik dan berbahasa. Prinsip penyusunan bahasa. Prinsip itu adalah prinsip orientasi pada tujuan, prinsip relevansi, prinsip efisiensi, prinsip integritas, prinsip kontinuitas. Langkah-langkah menyusun bahan pengajaran. Langkah-langkah itu ialah mengidentifikasi kebutuhan si didik, menghubungkan kebutuhan itu dengan tujuan tidak dicapai, menganalisis tugas yang akan diberikan kepada si didik, mempresifikasi dan memilih si didik, membuat karangan bahan, menentukan strategi mantes keefektifan bahan, dan memanfaatkan umpan balik. Pendekatan penyusunan. Pendekatan itu tentu harus bertumbuh dari segi si didik, oleh karena segi si terdidik yang menjadi sasaran, maka perlu dikemukakan lebih dulu asumsi tentang si didik yang dihadapi. Isi bahan yang akan diajarkan sebenarnya telah diinformasikan di dalam kurikulum. Seperti diketahui, kurikulum memberitahu antara lain tujuan yang hendak dicapai, sila pembelajaran, pokok dan subpokok bahasa dan sumber bahasa. Bab 5. Pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa. Masa depan terdidik. Dalam kaitannya dengan masa depan si didik, itu seorang berkewajiban membekalisasi terdidik dengan sebagai keterampilan berbahasa yang berhubungan dengan masa depan tersebut. Latar belakang munculnya pendekatan komunikatif. 2 faktor utama yang mempengaruhi lahirnya pendekatan komunikatif adalah surutannya popularitas metode lisan dan situasional di Inggris, dan makin eratnya kerjasama antara negara-negara di Eropa dalam bidang kebudayaan dan pendidikan. Udah dalam Jojo. Fungsi bahasa. Ramon Jacobson mengemukakan bahwa bahasa mempunyai 6 fungsi. Fungsi itu ialah referensial, konatif,
visual. Variasi bahasa. Faktor dominan kedua yang mempengaruhi komunikatif adalah variasi bahasa. Berbicara tentang variasi bahasa, Pantedda 1997 53 sampai 76 membagi variasi bahasa berdasarkan tempat, waktu, pemakaiannya, situasi dan status. Bismillah. Sosial kultural. Faktor dominan ketika dalam pendekatan komunikatif adalah sosial kultural. Kalau fungsi bahasa dan variasi bahasa dapat diajarkan, maka faktor sosial kultural sangat sulit diajarkan. Penelitian ini beberapa negara menunjukkan bahwa si pendidik bahasa asing suka mengisai hal yang berhubungan dengan cara kebudayaan masyarakat penduduk bahasa yang dipelajari. Prinsip dasar pendekatan komunikatif. Kompetensi komunikatif adalah kemampuan bahasawan untuk mempergunakan bahasa yang secara sosial dapat diterima dan memadai. Penerapan pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia telah dikuasai mahasiswa bahasa Indonesia sejak tingkat SD. Tata bahasa Indonesia telah bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia lebih secara lisan maupun secara tertulis. Dan dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia telah digunakan sebagai alat komunikatif. Komunikasi. Kendala. Pendekatan komunikatif tidak luput dari kendala yang merintanginya. Menurut penulis ada 3 kendala utama yang segera terasa kalau pendekatan komunikatif dan terapan. Ketiga kendala itu yang si pendidik menyusun bahan dari segi guru atau dosen. Untuk pengetahuan dalam bidang pembahasan dukungan ilmu lain, misalnya pedagogi dan psikologi, diiringi kemauan keras, imajinasi dan penalaran yang handal merupakan jaminan ramah pendapatan ini. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Asmarani dari Prodi BBSI 19. Ingin mempresentasikan mengenai psikolinguistik karya Abdullah. Psikolinguistik yang pertama diartikan bahwa ilmu yang mengkaji jiwa masih bisa dipertahankan. Dalam perkembangan yang lanjut, psikologi membahas sisi-sisi manusia dari segi yang bisa diamati. Yang kedua, linguistik diartikan sebagai ilmu yang objek kajiannya adalah bahasa dengan bahasa itu sendiri yang merupakan fenomena dalam segala aktivitas kehidupan manusia. Yang ketiga, psikolinguistik diartikan secara etimologi yang terbentuk dari kata psikologi dan kata linguistik. Kedua bidang ini memiliki tujuan yang berbeda dengan prosedur dan metode yang berlainan. Namun meskipun cara tujuannya berbeda, tetapi keduanya sama-sama memiliki bahasa sebagai objek formalnya. Yang keempat, di sini psikolinguistik diartikan bahwa telah menjadi bidang ilmu yang sangat luas dan kompleks. Dari keterangan sebelumnya di atas yang sudah saya tulis sebelumnya. Yang kelima, pembahasan psikolinguistik yaitu tercantum dalam kurikulum pendidikan bahasa pada lembaga pendidikan mata kuliah psikolinguistik. Kedua, mengenai
yang telah sedang terjadi atau terjadi di masa mendatang. Yang ketiga, kerjasama psikologi dan linguistik. Menurut penelitian, ilmu psikologi tidak mungkin hidup tanpa sebuah ilmu bahasa. Maka satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam akal manusia yaitu melalui hukum dari bahasa, bukan dari panca indera manusia. Yang keempat, psikolinguistik sebagai disiplin mandiri, yang artinya dapat meneliti kemampuan yang sangat rumit dengan meneliti dan terperinci agar dapat mengetahui dengan lebih baik bahwa kemampuan terdiri dari apa dan bagaimana cara untuk dilakukannya. Yang kelima, 3 generasi. Dalam psikolinguistik berisi 3 generasi, seperti yang pertama psikolinguistik generasi yaitu para pakar yang menulis artikel dalam sebuah kumpulan karangan. Yang kedua, psikolinguistik generasi kedua diartikan sebagai anti psikolog karena telah mengurangi proses psikologi dan lebih mengarah pada bentuk-bentuk linguistik. Yang ketiga, psikolinguistik generasi ketiga, yaitu adanya satu peningkatan atau pengembangan dari psikolinguistik berdasarkan analisis. Bab 3 mengenai bahasa dan berbahasa. Yang pertama, hakikat bahasa. Sistem bahasa ini menuliskan fungsi bahasa yang dilihat dari segi sosial bahwa bahasa adalah alat interaksi atau alat komunikasi pada masyarakat. Yang kedua, asal-usul bahasa. Adanya seorang ahli telah menciptakan bahasa bersamaan dengan kelahiran kebudayaan, maka melalui kebudayaan ini hasil ciptaan seseorang dapat dimiliki oleh orang lain, juga bisa pula diturunkan pada generasi berikutnya. Yang ketiga, fungsi-fungsi bahasa, yaitu sebagai alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan juga perasaan kepada orang lain. Yang keempat, struktur bahasa menyangkut masalah yang berhubungan antara unsur-unsur dalam satu ajaran yang dibuat. Yang kelima, proses berbahasa, yakni yang didahului adanya penyusunan konsep atau ide yang biasanya akan dirancang pada tahap awal. Bab 4 yaitu berhubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Mengenai 3 hal itu, menurut para teori, yakni yang pertama, teori Wilhelm von Humboldt berpendapat bahwa pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri dengan tidak menyimpang garis yang telah ditentukan oleh bahasa itu. Yang kedua, teori Sapir-Whorf berpendapat bahwa kehidupan suatu masyarakat sebagian didirikan atas sifat-sifat bahasa itu sendiri. Yang ketiga, teori Jean Piaget berpendapat bahwa yang membentuk bahasa itu justru membutuhkan pemikiran. Tanpa suatu pemikiran, maka bahasa tidak akan ada. Yang keempat, teori L.S. Vygotsky berpendapat bahwa dengan adanya satu tahap perkembangan, bahasa harus dimulai dengan terbentuknya pemikiran awal. Yang kelima, Noam Chomsky berpendapat bahwa pengkajian bahasa membuka cara yang baik dalam pengkajian proses mental. Bab 5 yaitu teori-teori linguistik. Menurut teori yang pertama, teori Ferdinand de Saussure menjelaskan bahwa perilaku bertutur sebagai satu rangkaian hubungan antara dua atau lebih dari kegiatan luar maupun dalam yang bisa disamakan pengertiannya. Yang kedua, teori Leonard Bloomfield didasarkan pada andaian-andaian dan definisi-definisi karena tidak mendengar semua ajaran di dalam suatu masyarakat yang bertutur. Yang ketiga, teori John Rupert
bahwa yang berhubungan antara suatu unsur pada suatu tingkatan dengan konteks tingkatan yang sama. Yang keempat, teori Chomsky dikatakan jika menguasai suatu bahasa dengan baik, maka kita dapat menghasilkan kalimat-kalimat baru yang jumlahnya tidak terbatas. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila presentasi saya kurang sempurna, karena yang sempurna mungkin waktu bersama dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.